Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muhadarah Al-Khamisata Asyarah, perkuliahan yang ke-15. Bahasannya i'tizalun nisa'i, menghindari istri fil haidi, saat menstruasi, saat haid. Terus bahas bab iki kayak apa kok gak ada sing pengalaman ini ya. Gak penting apa gak? Hah? Loh, lah ya apa gak? Wayas'alunak, dan bertanya. Saya jajal. Yas'aluna itu jamak atau mufrad? Jamak. Mudzakkar atau muannas? Berarti sing tanya iku sahabat lanang apa wedok? Wa yas'aluna, lan tanya sapa para sahabat laki ini. Perempuane ikut ka ing sira Muhammad anil mahid, saking al mahid. Kul, jawab sira Rasulullah ini, huwa utawi al mahid iku adzan penyakit kotor, darah kotor. Fa'tazilu, mongko hindarilah an-nisa ing istrimu. Nisa itu istilah istri ya, bukan wanita umum. Fil mahidi, saat mahid. Wala taqrabu, lan jangan mendekat sira kabeh hunna ing an-nisa hatta yatuhurna, sampai mampet sapa nisa. Fa idza tatahharna, nalikane bersuci, di garis bawah itu ya. Kalau tohuro ya tohurna itu suci anidam, ditulis di dewi, bersih dari darah apa ini, haid. Tapi kalau tatoharna itu suci dari hadas besar. Faktu mongko nekanono sira kabeh guna ing an-nisa min haitsu kono-kono panggonan. Lafat haitsu itu mabni ala dhom, tidak bisa digandeng seperti amma ba'du, namanya dzaraf model haisiyah ini. Min haitsu, saking kono-kono panggonan. Nekani itu menusuk itu mengenter amara, perintah kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Jadi Allah itu memerintahkan, membegitukan perempuan itu diperintahkan. Innallaha, satemene Gusti Allah iku yuhibbu, seneng sapa Gusti Allah at-tawwabina, ing pira-pira orang yang bertobat dari dosanya. Kenapa di sini ada tawabin? Karena sangat mungkin ada pelanggaran dari laki-laki saat istrinya sedang haid. Wa yuhibbu, lan menyintai sapa Gusti Allah, seneng al mutatahhirina, orang-orang yang bersih. Nisa hukum utawi istri sira kabeh iku harsun, ibarat ladang, ibarat lakum bagi sira kabeh
Karena itu faktu mongko garapa sira garapen harsakum ing ladangmu. Anna maknanya kaifa. Anna kaifa, dengan cara apa saja syi'tum menghendaki sapa sira kabeh. Jadi di sini untuk teknik bersenggama tidak ada panduan dalam agama, semua itu diserahkan kepada selera usernya sendiri-sendiri. Kalau saya boleh menafsiri, anna syi'tum itu baik kiaman wa qu'udan wa jengkingan. Itu boleh semua. Tapi harus ada nuansa religius. Waqaddimu, sebelum itu buatlah wamin up, pemanasan muqaddimah li anfusikum yang manfaat bagi diri sira kabeh. Waqaddimu itu amar apa bukan? Amar bukan. Jadi pemanasan sebelum bersetubuh itu menurut teori al-aslu fil amri lil wujub itu harus. Makanya orang langsung tembak atau quick sex langsung dep, itu yang kasihan yang ceweknya. Jadi secara teori di dinding vagina itu ada rutubah. Rutubah itu kayak rutubah itu maknanya basah-basah, jadi kayak minyak pelumas gitu loh, yang keluar secara otomatis dari begitu dirangsang itu, terus ada perembesan rutubah di situ, pertanda bahwa spis itu sudah siap untuk menerima tamu gitu. Understand? Nek gak ngerti metu ae rek. Jadi bahasa Fathul Mu'innya rutubah ya. Makanya ada waqaddimu. Kalau laki-laki kan tidak diperlukan muqaddimah karena dia adalah subjek. Sedangkan wanita itu lebih cenderung ke objek, meskipun dia bisa sebagai subjek. Jadi ini yang perlu dipahamkan. Pelanggaran umumnya laki-laki di sini tidak mengindahkan kebutuhan suami, kebutuhan istri, apalagi Arab yang temperamental, senjata yang sedemikian kasar, ditembakkan begitu saja tanpa ada muqaddimah, makanya laku. Nah, saya dulu tidak perhatian ketika saya keluarga dan menerima laporan, kan keluarga kan dianggap wis pada ngerti nih, ada saudara itu laporan, tanya kepada istri yang, yuk biasa rasane metu mani, padahal sudah punya anak 2. Biasa yuk, tanya pada istri itu, biasa yuk rasane metu mani ku piye jare. Sudah punya anak 2, kok bisa? Ya bisa sih, karena laki-lakinya terlalu egois. Jadi nafsu serat, tembak wong keluar des, air sperma kan masuk ke rahim, lalu dia selesai, sementara istrinya baru mulai terangsang, tapi dia sudah
tidur dulu. Dan begitu itu selamanya. Laki-laki seperti itu zalim, dosa, dosa. Rungokno kupingmu iki. Jadi harus dipanasi dulu, Makanya waqaddimu loh. Kayaknya para kiai tahu ini, semua tahu. Cuma tidak semua mempunyai mental untuk menjelaskan ini secara terbuka dan teoritis. Karena saya bukan kiai, maka saya berani gitu. Nomor loro yang saya hadapi potongannya tekek-tekek yang tadi saya. Jadi kisah sahabat yang laporan kepada Hadratur Rasul, ya Rasulullah saya mau menikah. Iya. Pertanyaannya, perawan atau janda? Janda. Janda. Ala tuzawwiju bikra, awakmu Joko mbok yo rabi perawan. Jawabnya, adik-adik saya banyak. Kalau saya yang saya butuhkan adalah istri yang dewasa yang bisa menggantikan ibu dari adik-adik saya, yang bisa dewasa. Jadi apik pikirannya. Oh begitu, ya sudah. Tapi Nabi memberikan panduan. Nek rabi perawan menyikapi atau ya menyikapi gaya seksual perawan itu, tula ibu bika atau tula ibu biha watula ibu bika. Nek perawan, kamu bisa main-main canda-candaan dengan dia dan dia bisa canda-candaan dengan kamu. Nek tuwek itu wis gak patek iso guyon. Isin. Walaupun diintir-intir itu ya sing gak iso guyon. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ya diintir-intir kok apa ya? Aja kaya CTV ku ndelodok kok. Desa iki dilanda kan, iki kan cara Jawa ya. Desa iki iki angin puting beliung itu dibacakan pentil mumet-mumet jare. Ngawur. Aku sampai guyu, apa angin pentil mumet-mumet itu apa? Ternyata puting beliung itu katanya. Kalau begitu, adakah kemiripan antara aktivitas senggama dengan olahraga fisik biasa itu? Ada, sangat erat. Justru di dalam senggama itu justru olahraga totalitas, meskipun tidak membutuhkan lapangan yang luas. itu
dalam sekian durasi waktu itu jauh lebih berkeringat dibanding yang sedang main di lapangan bola itu. Kalau lapangan bola saja itu kita harus pemanasan, maka ini justru pemanasan disebut muqaddimah. Jadi Allah itu benar terus, nggak tahu salah. Saya paling sedih melihat santri, utamanya di MK itu, sore bal-balan, sarungan, melbu seret, nggak tahu pemanasan belas. Di pondok sama, kita gabung, melbu langsung. Sing kiper pakai sarung, jadi bal gak iso nyerobot di sore guys. Ya gak baik lah. Iku nek anak keselio nih, itu tidak bisa dijadikan alasan udzur untuk mengambil rukhsah. Karena olahraganya tidak prosedurer. Seharusnya pemanasan. Semua harus pemanasan. Semua. Nah, bahayanya kalau tidak pemanasan, bagi pemain sepak bola bisa apa? Cedera atau keselio kan. You jangan main-main terhadap soal ini. Kon nggak pemanasan, isok keselio teman-teman. Jadi apa sih? Aku ngomong ngono tok lho kok. Bapak gitu. Jadi waqaddimu li anfusikum ku hebat. Ada lamnya li anfusikum. Satu, ayo tafsir dhewe. Memberi makna muqaddimah ini yang saya terangkan tadi itu secara zahir, physically. Pemanasan seperti biasa. Sampai kapan? Jawabannya sampai istri siap. Tanda siapnya adalah ada rutubah, basah-basah di seputar dinding rahim. Jadi tidak diperlukan pelumas atau gel atau nggak perlu itu, nambah nggak bagus. Itu sudah spesial. Itu sudah pelumas spesial. In Allah Subhanahu wa taala itu sudah. Kalau ketika Anda nih wong tua, nggak percaya takutnya bapakmu aja. Itu namanya waqaddimu li anfusikum dari makna zahir. Makna batin, makna sufistik ini biasa dipakai oleh tafsir Jalalain. Waqaddimu li anfusikum itu melafalkan bacaan-bacaan suci sebelum enter. Contohnya bismillah. Ini yang sering disampaikan oleh kiai-kiai itu waqaddimu li anfusikum, ya maca bismillah itu. Tapi yang fisiknya itu jarang. Bismillah kan batin bisa dilengkapi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan atau jannibnas syaitan. Wajannibi syaitan mimma razaqtana. Steril dari setan, karena setan itu selalu bergabung dalam semua konsumsi manusia, itu dia pasti bergabung ikut, kecuali diusir dengan baca bismillah. Jadi sampean gak bismillah menyetubuhi istri, maka setan menikmati itu gitu. Lah makanya diterangno tafsir yang tidak zahir tadi itu seperti itu. Tadi rumah sama begitu. Untuk ini faktu harsakum anna syi'tum. Anna syi'tum ini kalau menurut bukunya siapa ya gitu-gitu kan ada sekitar 21 teknik senggama, model-model. Dulu ya
karena ini sudah 20 tahun lebih ya, 20 tahun. Di channel HBOD Amerika itu ada malam-malam itu TV itu, channel itu ada sex education. Kalau gerakannya begini, maka pernafasannya begini. Kalau begini. Bagi saya itu bagus. Hanya saja karena di Indonesia ini ada budaya saru, pantes gak pantes, sopan gak sopan, maka tidak dibolehkan. Mestinya itu bagus. Seharusnya setiap orang yang mau menikah itu perlu di tren ya, biar ya ini biar li anfusikum itu. Coba kan sawangan ora ngono kok di urui ngatasé kari ngono. Nah ini ya, dan ternyata beberapa kasus terpendam ada seperti itu, dan saya sendiri tahu itu ada itu. Subhanallah. Jadi orang isin, sungkan, budaya, riku dan lain-lain sering menyembunyikan ilmu yang sesungguhnya. Makanya Al-Quran itu hadir dengan innallaha la yastahyi ayadriba masalam, enggak malu gitu. Malu itu ada anggone dhewe. Nah, hebatnya setelah membicarakan menstruasi seperti itu, larangannya demikian, lepas dari menstruasi keadaan menjadi suci, maka dipersilahkan menikmati dengan gaya apapun. Subhanallah, hebat ya Al-Quran. Masih ada titipan-titipan religiusitas. Wattaqullah. Iki lho gak nutut pikiranku, lho gak nutut maca ayat iki. Takwa Allah iku pantes ning ngene khutbah tadi endi ngono. Ini laki perempuan sedang diranjang dalam keadaan telanjang, tegang-tegangnya seperti itu loh. Gusti Allah cek kober nitipkan wattaqullah, takwa. Apa ada kitab suci seperti ini? Enggak ada. Enggak ada. Kok bisa ya? Takwa Allah dipidatokan di saat-saat ketegangan seksual, lo kok bisa ya? Kok iso? Itu artinya pengguna jasa seksual seperti itu akan lebih nikmat, lebih religius jika ada hubungan dengan Tuhan yang bersyukur nikmat, sehingga gerakannya itu sembuh sekarang. Terus. Yes, walhasil iso fly lah sampai fly sudah. Sembuh sampai toko langit kono. Nah, ketika di warning dengan wattaqullah, masih ada peringatan lagi, wa'lamu, ketahuilah, annakum satemne sira kabeh iku mulakuhu, bakal ketemu, bakal menghadap Gusti Allah. Iki aja di eling-eling kira. Nek kon ngeling-eling mati di tengah-tengah ranjang, gak sida ngadeg kon mengkerti ngono. Wa basyir, lan beri kabar gembira sira kabeh al-mukminina, orang beriman. Iya. Kita lompat saja ke sababun nuzul. Ke sababun nuzul.
Kita ambil yang ringkas-ringkas saja. Awalan an Anasin radhiyallahu taala anhu qala kanat ono sapa al yahudu komunitas Yahudi. Al Yahud kalau tanpa ya itu jamak. Kalau Yahudiyun itu mufrad. Sahabat, sihab, ashab, itu jamak. Kalau sahabiyun seorang sahabat itu mufrad. Idza hadat nalikane haid sapa imraatun seorang wanita minhum dari Yahud lam yuakiluha tidak membarengi ngancani mangan, tidak makan bersama sopo laki-laki Yahud ha ing imra'ah. Pokoknya istri haid terus dihindari total, makan satu meja aja nggak mau. Walam yusyaribuha tidak barengi minum sopo Yahud ha ing imra'ah. Walam yujami'uha, kayaknya ini walam yajtami'u ya. Apalagi berjima, ngumpul, duduk-duduk bareng, tidak serumah, itu namanya yujami'uha. Bawahnya itu yajtami'u. Apalagi menjima, enggak menjima sapa Yahud ha ing imra'ah, apalagi nah makanya bahasanya itu fil buyuti. Langko tidak menjimak di rumah, nanti hotel piye ngono barang, ngono embong piye ngono barang, di kandang piye ngono. Jadi saya lebih senang bahasanya itu walam yajtami'u, maknanya seperti itulah, tidak serumah fil buyuti. Kondisi seperti ini fasuila mengko ditanya sopan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andalika saking mengkono lam yuakilu seterusnya Yahud tadi itu. Terus pun Nabi kok Yahudi kok punya tradisi seperti itu. Fa anzala mongko nurunaken sapa Allah Gusti Allah ing ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Dengan demikian maka selesai, boleh. Itu ada terusnya. Fa'amara perintah sapa Nabi hum ing sahabat sapa Nabi aywa kilu wa yusyaribuhunna wa ayyakunu ma'an seterusnya. Alhasil berlawanan dengan tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi itu keterlaluan, di Islam tidak. Kita tetap bisa makan bersama, minum bersama, hidup serumah bersama. Yang tidak boleh ya satu itu saja. Nah, bersenggama itu. Sanian yang kedua, yang bagian akhir di penghujung sababun nuzul itu ada sanian. Ini ngomentari tentang teknik senggama ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kata si ini meriwayatkan Jabir ini kanat
ana sapa al yahudu komunitas Yahudi iku takulu beranggapan, punya keyakinan sapa al yahud, ini mitos ini. Bermitos sapa Yahud, man utawi sapane wong iku ata menyetubuhi sapa man imra'atahu ing istrinya man fi kubuliha, masuk di vaginanya imra'ah, ya menyetubuhi ya mesti masuk di kubulnya, tapi min duburiha lewat belakangnya, masuk depan lewat belakang. Terbayang nggak ini? Ngerti nggak kau nih? Masuk depan tapi nembaknya dari belakang, paham nggak? Maka dibutuhkan senjata laras panjang. Tapi ya fil kubul, masuk vagina, tapi min dubur, melalui belakang. Ya iku mau. Nek gak ngono gak iso. Jajal piye jajal? Jajal piye? Jajal piye jajal? Kandhane kok. Ya ngono iku. Soal gak iso gambar, piye gambare aku ngono. Tapi kok kamu kok cerdas men ya di kamar. Seneng aku di kanca cerdas ini. Nek ana uang nembak istrinya seperti itu dan jadi anak, karena moko akan lahir sopo al waladu, anak iku ahwala juling. Jadi meripatnya ini ciri sebelah miring. Kero. Itu mitos Yahudi. Mitos Yahudi Kak. Jadi nek model begitu teknik senggamanya, ini jadi anak nanti ini pandangan matanya kira itu apa ya? Melihatnya kayak reteng kiri tapi iya kayak gitu. Ya, atau kan ada gitu. Ya ada gitu. Tapi kamu gak oleh lho. Aku pas ono koncone mripate kira iki paling biyen pakne iki gawe ini. Gak boleh. Iki paling jelas iki. Ini mitos mitos iki padahal Yahudi. Makanya di kene iki dikanter di iya oleh Al-Qur'an. Enggak. Ini materi ini bahaya ini. Aku khawatir awakmu sudon karo wong. Melaku anak mata iki
Kira paling biyen iki. Aku khawatir ngono iku. Sudah saya beritahu itu mitos Yahudi, hoax. Makanya direvisi, dianulir oleh Al-Quran, fanazalat ndak. Nisa hukum utawi istrimu iku harsul lakum faktu harsakum anna syi'tum. Dari mana saja, yang penting masuk depan. Masuk belakang tidak boleh karena bukan haras. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki menyetubuhi istrinya tapi yang ditembak itu duburnya? Jawabannya tidak zina, tetapi berdosa karena itu bukan tempat anak. Jadi haras itu rahim, di mana rahim ini, jalan rahim itu ya di vagina, tidak ada terusannya ke apa ini, ke dubur. Maka dubur bukan jalan untuk haras, bukan. Apakah begitu itu ada di kalangan manusia? Ini Arab sampai pirang-pirang wong Arab buka, makanya sampai dibakas-bakas gitu. Persoalannya, apakah di luar vagina itu yang terlezat ya, yang top itu. Apakah di luar itu diperbolehkan? Seperti dicepitkan ma bainal jabalaini gitu. Rusak ngaji gitu. Halal boleh. Perkara etik dan tidak itu urusan etika. Tapi jelas sekujur tubuh istri itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah halal, sudah diakati halal. Ingat loh, saya bicara halal haram loh, boleh tidak loh, bukan bicara baik dan tidak loh. Saya tahu di antara kalian tuh mempunyai hati. Bagaimana hukumnya kalau zakar itu di karaoke? Nah, aku ngerti ya. Aku ngerti. Kon kali takok ngono aku ngerti ya. Enggak ndelok potonganmu gitu paling kali takok iku paling. Iya itu. Tadi sih ya wis sabar. Dilihat dari segi postur bibir yang lembut, adakah kelezatan di situ? Jawabannya ada. Pasti. Itu kan matematik sekali kan, iya kan? Gak usah dibayangkan lah, gak usah. Ini persoalan hukum, Apakah begitu itu etis di dalam dunia senggama seorang mukmin bertakwa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi bagi fikih yang sudah dimorali, ngerti nggak? Fikih yang ada moralnya, hukumnya istri mengkaraoke. Understand? Nggak boleh. Hurmahnya itu karena akhlak etik, bukan hurmah dosa dan tidak.
Tapi bagi fikih yang ansih, yang belum dimorali, maka itu halal. Please you choice. Endi sing tau pitik sini? Delok potonganmu. Aku gak takon, wis gak takon, wis gak takon. Gak takon. Kalau sudah tahu jawabannya saya sudah. Jadi ada memang manusia mempunyai murni pilihan kan, ada pure choice kan ada. Ya, tapi orang-orang besar menurut teorinya Imamuna Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wah, ini mulai kayak kuliah kok antum. Iya, jelas gak guyon tok iki. Imamuna Abdul Wahab Asy-Sya'rani punya kitab namanya Al-Mizanul Kubra. Kitab pertimbangan hukum-hukum yang dimorali dan tidak dimorali. Itu selalu menyajikan qaul yang diproyeksikan atau yang dipilah-pilah, mana akabir, mana as-shaghir. Jadi fikihnya Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu ada fikih untuk kalangan elit agamawan, ada fikih untuk kalangan umat biasa. Tapi untuk persoalan karaoke mengkaraoke ini saya lihat tidak ada di kitab itu. Andai saya menggunakan teorinya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pakai mizan ini, balances ini, sesuai tadi itu, bagi seorang muslim yang kaum elit agamawan, contohnya mursyid tarekat, Suriah NU, kiai-kiai gede, apa jenenge iku, pengasuh-pengasuh pondok-pondok sing guru-guru kira asabah, itu jangan melakukan karaokeisasi. Tapi bagi umat yang biasa-biasa, ya kayak saya begini nih, saya biasa aja. Aku kiai yoga, gak tahu surbanan, kaosan gelek, jubahan yoga, biasa-biasa, tuku rujak biasa, nembong tuku es itu ya biasa, tak bungkus biasa. Pokoknya gak mangan di tengah embong lah wis. Mati won tabak truk. Ya, tetap yang terbaik adalah tidak melakukan itu. Itu teorinya sama jenis Imamuna Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sama dengan di sektor-sektor lain. Udah, nanti kita dialog, nggak apa-apa itu. Bisa dialog kayak pertanyaan aja. Dimana aku mau terus kayak apa sih? Pusing ini kayak apa? Wes, saiki ngomong piye kok. Ada pertanyaan? Kalau ndak ada, tak terus no. Ke ini Al-Hukmur Rabi, dibuka 2 lembar. Wingi ku wedok tok, saiki lanang tok. Gak apa-apa. Hampir jam 10 jadi ya. Masih kurang. Sik. Piye diterusno makna apa dialog? Ya wis takokno. Aku gelem ae maca, mari maca, nambah enak. Ada pertanyaan? Seputar hukum meranjang ini? Ada?
atau di luar itu? Nggih, berdiri. Ngadeko. Waalaikumsalam. Astaga. Terus aku rasane piye gitu. Paling ya rada asin-asin getir. Pertanyaan itu cerdas sebagai kelanjutan yang saya terangkan jadi ada konsekuensi gini. Mau saya turunkan sedikit kasusnya tentang bolehkah ini versi kitab loh ya, kitab dulu saya, terusnya aktualnya nanti. Termasuk di Kifayatul Akhyar. Kalian kenal kan kitab fikih itu? Itu ada bahasan bolehkah suami melihat-lihat kemaluan istri. Wih, potongan ini. Maaf, ini baru nazar loh, nazar. Yang saya bahas ini nazar. Nazar itu apa? Melihat, menikmati pemandangan itu, dan bukan menjilat-jilat loh, belum loh itu. Masih memandang. Jawaban Al-Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani di situ itu sama, bahwa pertama justru mengakati, menghalalkan wanita aslinya haram diakati menjadi halal itu justru tujuan utamanya itu. Luar-luar itu aksesoris. Tuh, yo tagak sih. Temanten. Wah, di make up khusus. Itu semua bohong, aksesoris dan bukan tujuan. Kasih parfum itu bukan tujuan. Tujuannya justru yang berbau menyengat, itu tujuan. Bahasanya disebut mazinnatus syahwat, fokus bersatu justru di situ. Jadi itu termasuk bagian yang sudah diakati. Maka justru itu topnya itu di situ. Nah, maka bahasa fikih yang tadi itu silahkan dilihat-lihat. Bagi, nah ini yang mengatakan tusaru menggunakan hadis. Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibu Aisyah ini satu-satunya istri Rasulullah yang perawan, yang genit, yang lincah, yang ceplas-ceplos, cerdas, lincah, kritik. Sengaja didesain seperti itu oleh Allah, dikasihkan Aisyah itu untuk mengcover semua syariah-syariah yang bersifat pribadi. Andai tidak ada dia, mungkin syariah-syariah yang bersifat
kamar tidur, ranjang, tempat tidur itu tidak serame di hadis sekarang. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi bersandaran di bubu istrinya, bagaimana Nabi mandi bareng dengan istrinya. Itu kan hadisnya Aisyah. Bagaimana Hadratul Rasul itu mencium istrinya lalu sholat tanpa wudhu. Itu kan Aisyah semua. Ada yang tua, kapan gairah gitu. Jadi carikan yang masih hot itu sedikit. Loh iya nek, untuk mengcover semua renik-renik tasyri itu seperti itu. Ada stimulus rangsangan yang detail gitu loh di situ. Hebat, Ibu Aisyah itu hebat. Dan sekitar 18 tahun beliau, waktu itu Hadratul Rasul sudah berumur 61, sudah wafat. Nabi wafatnya kan umur 61 kan. 60 berapa? 63 itu hitungannya Komariah. Kalau hitungan umum Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Jupri barang itu cuma 61. Karena selisih antara umur hitungan Komariah dengan Samsiah itu per 33 tahun itu 1 tahun selisihnya. Per 100 tahun itu selisih 3 tahun. Berarti Nabi umur 63 kan. Nah itu berarti kan 61. Karena lebih per 33 tahun itu selisih 1 tahun. Nah bisa dibayangkan di bawah 20 tahun sudah janda. Cerdasnya bukan main. Itu masih semester 3. Loh, iyalah. Semester 3 itu sakwira. Hebat. Ibu Aisyah memberikan pernyataan, ada testimoni antara Hadratul Rasul dengan Ibu Aisyah tentang etika di kamar mandi. Begitu sudah senggama, mandi bareng. Pernyataan Aisyah begini. Ma ra'aitu minhu. Saya tidak pernah melihat punyaan Nabi sama sekali. Wa ma ra'a minni. Nabi pun tidak pernah melihat punyaanku. Jadi adus bareng, tapi katoan, tutupan izar gini. Tidak pernah melihat. Gak pernah melihat lah. Terus senggamanya gimana? Kalau kan peteng. Kan peteng. Sunah Nabi kalau orang melakukan persetubuhan itu kan gelap kan. Tidak dipadangi gitu. Nah kalau remeng gelap itu kan tidak kelihatan. Walaupun zakar itu tidak mempunyai mata, tapi untuk sasaran itu pasti titis itu. Kenapa? Pasti itu tahu dia sasaran, tahu. Jadi lebih tajam dibanding Google Map. Lah kalau nggak kena meleseh-meleseh kan ada pemandunya dari bawah, yang ceweknya diarahkan kan dipandu kan boleh kan gitu. Jadi Ibu Aisyah yang semudah itu tidak pernah melihat punya Nabi. Nabi juga pernah. Tapi ini hadis Aisyah loh. Saya tidak bisa berandai-andai. Iya nih Aisyah nom soal sungkan dengan Nabi ini. Buat sing pada tua istri yang lain mau tahu nggak? Gak ada pernyataan. Dari segi hadis ini, maka tadi Imamuna Abdul Wahab Asy-Sya'rani untuk akabir golongan elit agama tidak. Gini sekarang masalah ditingkatkan dari nazar melihat-lihat. Kalau kita kan sudah terbiasa kan melihat punyaan sendiri kan, bahkan ditekuk nanti.
Loh, nah kalau setiap buang air kencing itu kan kita ada massage di sini, ada ya kan? Sambil ditekuk ini das-dasane delok. Loh, ya mungkin orang itu kan menurut penelitian loh, jadi laki-laki itu hampir minimal 2 kali ngontrol zakarnya sendiri-sendiri secara otomatis, atau ngontrol dengan tangan atau dengan otomatis. Ya khawatir ada perubahan. Nggak percaya Pak. Penelitian juga sama. Laki-laki sehat itu bisa ereksi 2 kali dalam semalam tanpa disadari. Delok arek-arek nom-nom. Takokno keamanan sing biasa membangunkan subuh. Arek-arek sebelum subuh kan ngadeg kabeh ngene. Iki sarunge tadi munduk iki opo. Betul. Sik bahasa Arab itu aja loh. Ereksi itu intishar, sembiar. Itu menantang dunia teknologi. Ada nggak teknologi yang mempunyai sistem hidrolis secara otomatis melebihi dakar? Nggak iso. Kalau teknologi mungkin masih ada tombol atau touchscreen atau apa, ini tidak, atau suara. Kalau zakar tidak pakai suara, tidak pakai sentuhan, berkehendak saja. Merintahkan ini sudah bisa. Saya tantang. Bukankah itu wafi anfusikum afala tubsirun ayatul lil mukminin. Tanda kebesaran Allah kenapa nggak dikaji? Ini model hidrolisnya seperti apa? Seret tiba-tiba kayak gini kan kecepit kan mini kabel. Nanti dibuka kita. Coba. Subhanallah. Karena itu semua orang yang operasi kelamin dari laki-laki diperempuankan sering gagal dan menyesal. Karena bukan itu obatnya, bukan itu jalan keluarnya. Dengan memakas zakar lalu dilubangi menjadi vagina itu leret disumpel barang dikontrol. Kalau enggak rapet mana, wong itu buatan. Kayak tindek ini loh, seret. Kalau enggak dibajel kan, terus kadalika itu yang operasi perempuan tadi itu biayanya banyak. Itu harus kontrol harus. Kalau enggak ya buntu lagi. Pada saat jiwanya itu sudah pulih, maka sesekali itu keluar sifat laki-lakinya dan yang ada penyesalan karena pembuatan ini itu teknologinya lebih rumit. Cewek dicowokkan itu teknologinya lebih rumit, tapi untuk Gusti Allah ya nggak ada yang rumit, cuma secara hitung-hitungan mana yang termudah. Allah itu membuat laki-laki dengan menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Ya sama mudahnya, cuma secara teknik lebih mudah menciptakan perempuan. Kari set mau tadi san. Nah iki piye iki? Sudah jadi sendiri. Nah iki piye? Kabel-kabelnya ini sampai ke motherboard di sini kan diperintah di sini kan, pankreas ini terus. Kalau nggak ada perintah ya,
Karena itulah syariahnya juga menjadi serius dalam hal ini. Karena ini akan menjadikan perkembangan anak manusia berikutnya. Jadi fikih munakahat itu serius sekali. Bagaimana Tuhan hadir sendiri untuk melesensi itu. Jadi atas nama Tuhan Allah hadir sendiri. Nah, kira-kira itulah dalam balik. Saya kira sudah tahu lah hukumnya jilat menjilat tadi itu. Bisakah, mungkinkah keduanya saling jilat menjilat? Bisa. Menggunakan sistem 69. Mbore aku kok nambah gak karu-karuan kan katanya khusuk buyar mana perkara awakmu nambah aku nambah delotok aku udah ono teknik 69 barang sekarang. Aku yang ngerti, ono sih gak ngerti 69 ya ono ngerti ya maklum lah ya maklum masih belum mukallaf. Nanti di Al-Hukmur Rabi itu nanti akan lebih dibahas tentang kebolehan itu. Nah, ini kan masih zahir semua muqaddimah tadi. Sudah ya, itu fikih ya. Sekarang kembali ke nasihatnya. Ya, diusahakanlah ada ketakwaan meskipun di dalam adegan ranjang itu tetap ada apa ini? Ada ketakwaan. Contohnya ketakwaan. Masuk WC saja. Masuk kamar mandi. Masuk WC itu sunnahnya kan tidak telanjang langsung. Sarung itu dibuka sesuai kebutuhan. Di atas toilet seret masih gini. Nah kita kan enggak. Oh, api yang ganteng rek. Nek sing joko-joko ngene. Ganteng kok meneh awakmu iku slurup ndek endi kok iki. Ada kasut. Etika. Makanya fikih sampai hadir dengan judul Adabul Istinja. Ada ya kan? Etika beristinja. Dudu adabul alim wal muta'alim saja. Ada adabul istinja. Bahkan ada adabul mujamaah. Etika bersenggama. Termasuk wudu dulu. Bersih. Seret, seger. Tenang. Mula masa, mubasyarah, muqaddimah, seterusnya. Iki iling-ilingan ya. Tapi aja kandakno wong. Jika satu sesi dilaksanakan secara sempurna, puas, enak, geledah, alhamdulillah. Tapi karena masih muda kan, ingin tambah lagi. Caranya, temen lagi. Man arada ayya'uda ila ahli falyaghtasil fa innahu yufidun nasyat. Laki-laki yang mau tambah setelah sesi pertama, ya'uda ila ahli, mau tambah lagi yang kedua, mandi dulu. Fa innahu, mandi itu yufidun nasyat, bisa mendorong nasyat. Nek gak percaya,
meneh jajalan. Meneh. Saiki karo bantal lah katene. Oleh. Sampai sakmono Hadratur Rasul. Man arada ayyauda ila ahli, balik ke istrinya. Naik lagi. Push up lagi. Falyaghtasil, mandi dulu. Fa innahu yufidun nasyad. Etika itu kan ada. Iya. Ya tapi nek sing nerangno iku sungkan-sungkan ya gak ono ilmune iku. Perkara aku nerangno ngene iki terserah sampean. Batain aja nih. Corok. Parno. Gak apa-apa. Tapi yang saya sampaikan tadi ada fikihnya, ada hadisnya, ada. Ya terserah. Nah nek kon gak gelem ya wis, tinggal. Gak apa-apa. Tapi kon kok meneh keluarga temen eling karo kuliah tafsir ini. Iya. Oh tekek iki. Ya sudah. Ngapi nah ini ngaji enak dialog aja, ngaji. Baca dulu, dialog, maca dialog. Saya kira cukup lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.